Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai salah satu dari anggota kelompok 5 akan mempresentasikan pelajaran akidah akhlak yang berupa materi tentang teladan. Di materi teladan ini kita akan belajar mengenai kisah teladan yang berasal dari tokoh Fatimah Zahra dan Kuas Al-Qarni. Pertama, kita akan membahas tokoh Fatimah Zahra. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia putra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Khadijah bin Khuwailid. Mengenai kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra-putri Nabi Muhammad selain Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi. Saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian dan ia lebih tua dari Aisyah sekitar 5 tahun. Ia diberi julukan dengan nama ibu ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang mengesankan. Juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua dan mandiri. Sejak usianya yang masih belia, ia harus menggantikan peran ibunya mengurus kebutuhan Rasulullah. Pada saat dakwah periode Mekah, Fatimah yang sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy, meskipun demikian tidak membuatnya berkecil hati dan patah semangat, apalagi sampai membenci sang ayah. Ia malah menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah sang ayah. Fatimah terus tumbuh menjadi perempuan yang kuat, tegar, dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan yang mulia dan sangat menjaga harga dirinya. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya. Julukannya yang utama adalah Az-Zuhra yang cemerlang, Batul, perawan, Kanis terpelihara, atau Hira yang suci, Al-Aimah, ibu para imam, Syaidah, pemuka yang mulia atau penghulu, Nisa, Al-Alamin, wanita yang sejagat, dan banyak lagi julukan. Menurut kitab Nur Ad-Dalam, Syarah Aqidatul Awam, karangan Syekh Nawawi Al-Batani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun, lebih 5 bulan setelah Perang Badar. Dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah 3 putra, Hasan, Husain, dan Muhassin, meninggal masih kecil. Adapun putri yang lahir dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah Zainab dan Ummi Kulthum. Menurut Al-Lais bin Sa'ad, anak putrinya ada 3, yaitu ditambah Ruqayyah. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar di seluruh. Mengenai wafatnya juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada 3 Jumaidil Akhir 11 Hijriah pada usia yang masih sangat muda, 18 tahun 2 bulan. Tetapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa ia meninggal pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras selama 40 malam. Merasa ajal sudah dekat, ia membersihkan dirinya memakai wewangian dibantu oleh iparnya, yaitu Asma bin Abi Thalib. Ia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Untuk itu, yang memandikan dan mengafani Fatimah sewaktu meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pula yang menguburkannya bersama Hasan dan Husain pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah,
Tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia, atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini, atau wanita mukmin?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan sehingga beberapa kali menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk memberi makan. Suatu saat kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi Muhammad SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya sehingga tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah keluarga Nabi yang pertama akan menyumpainya di surga nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Qarn dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah sehingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas besar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa minta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada." Umar kemudian bertanya lagi, "Bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya yang usang." Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, maka lakukanlah." Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikan terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Qarn." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dia dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahnya?" "Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku," jawabnya. Umar melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap saya dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta."
Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya diberi kesembuhan. Umar bertanya lagi, apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia menjawab, benar. Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Uwais berkata, masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab menjawab, ya benar. Khalifah Umar meminta kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya Umar bertanya kepadanya mengenai tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak. Umar berkata, saya akan kirim surat ke wali kota mengenai kamu. Uwais berkata, saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang. Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayanginya. Walaupun ia mendapatkan perhatian sangat penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Justru sebaliknya, dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.